media sosial yang bikin harus perlu mancing kan Pak. Promosi perlu mancing mau soal pinjam. Lurus. Perlu mancing pakai. Boros. Lihat. Oh, lihat suruh aja, Pak. Dukung berdua. Ini usir nih. Ini perlu apa nih usir nih? Iya. Udah jalan ini, jalan ini. Jangan. Ini saya. Ngomong nanti. Kendaraan nanti saya amankan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Masih kaget aja saya. Ya, sobat RH sekalian, Ahmad Hozinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Orang yang sedang viral ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja usahanya ya. Alhamdulillah. Karena kemarin sangat viral. Kita tahu kemarin nanti kita akan lihat apa ininya, apa persisnya ya. Dari cerita Ahmad Hozinuddin, karena kalau cuma lihat judulnya atau filmnya kan kadang-kadang tidak menggambarkan semua hal kan. Ada bilang Hozinuddin dikeroyok preman ya. Tapi kelihatannya mulus-mulus saja mukanya. Artinya masih berdebat ya, belum terjadi belum pukul-pukulan berarti ya. Ya, bro ya. Silakan kita mulai sebelum kita bicara perkembangan PIK 2 dan advokasi yang Anda dan kawan-kawan lakukan. Barangkali perlu diklarifikasi peristiwa kemarin itu. Kemarin ya? Hari Sabtu. Oh, peristiwa tanggal 1. hari Sabtu tanggal 1 Februari. Apa yang terjadi 1 Februari? Silakan, bro. Iya, Bang, itu kan rangkaian dari aktivitas kami yang memang diundang oleh kawan-kawan saudara-saudara kami di Banten, yang memang bikin agenda penyampaian pendapat di muka umum. Setelah sebelumnya kan kami dari Jakarta bikin agenda itu di Desa Kohot. Oke. Jadi ada semacam penerimaan ya, satu kesadaran umum yang ada di Banten sehingga mereka merasa bahwa ya ini perjuangan kami begitu. Kami yang harus terlibat aktif. Makanya kemarin panitianya dari Banten begitu. Kami dari Jakarta diundang untuk hadir. Ya. Memang sudah ada antisipasi dari Bang Marwan Batubara agar tim dari Jakarta itu kan bisa aman kan, karena ini kan di wilayah Banten yang kita juga punya pengalaman sebelumnya di Kohot sempat juga dipersekusi begitu. Ya. Nah, diimbau untuk kumpul di satu titik yang nanti akan dikawal oleh jawara-jawara yang ada di Banten. Tapi saya kemudian izin waktu itu. Oke. Saya ya dengan Arif berangkat langsung karena saya pertama mau sarapan di perjalanan biar nggak ditunggu-tunggu. Ya. Kedua kami ingin bertemu dengan seorang begitu. Dan akhirnya ternyata kami justru nyampe duluan. Dan memang undangannya jam 9. Nyampenya jam? Saya jam 9 tepat nyampe, cari parkiran sekitar setengah 9 itu saya lihat situasi di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat aksi, yakni di area yang diuruk oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2 di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang itu. Desa Muncung ya? Muncung ya. Saya lihat loh, masa itu sudah banyak, ada polisi aparat
Saya pede dong karena ada polisi pasti aman kan. Iya. Dan masa sudah banyak, saya pikir juga masa kita berarti udah ngumpul karena jamnya juga udah lewat jam 9.30. Maka kan saya jalan santai sama Arif menuju lokasi. Begitu mendekati kok tiba-tiba ada preman-preman itu datang. Saya sudah punya ini ada masalah ini. Makanya ketika ditanya saya tidak bicara bahwa saya mau aksi di situ, tidak. Saya cuma bilang saya mau jalan aja lihat-lihat situasi begitu. Tapi mereka memaksa tidak boleh melewati lokasi itu. Nah, saya ini kan merasa terganggu kok nggak boleh, apa dasarnya? Ya sudahlah, kami diarahkan untuk jalan terus. Tapi tiba-tiba muncul, ya memang saya memang emosian juga mungkin ya. Muncul kalimat-kalimat yang nggak nyaman, provokator nih, biang kerok, macam-macam lah gitu. Oke, dari mereka gitu. Nah, muncul terjadilah debat gitu. Debat memang sempat dorong-dorongan dan seterusnya itu. Nah, anehnya memang saat itu saya agak nggak nyaman ya dengan perlakuan aparat penegak hukum. Saya pikir ada aparat penegak hukum aman, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Alih-alih mengamankan saya dari preman, di mana preman dihalau agar menjauh, justru saya ditarik, dijauhkan dari preman dan dijauhkan juga dari lokasi yang sebenarnya itu ditunjuk sebagai tempat aksi gitu. Dan di saat itulah kan memang biasanya kan begitu memang selalu kan. Jadi kalau kita demo lalu kemudian ada demo tandingan, biasanya yang dikawal tuh demo tandingannya tuh yang dilindungi itu. Kalau judulnya demo tandingan masih masuk akal lah. Ini nggak ada judul demo. Dia sengaja mengusir kita untuk tidak lewat di wilayah itu. Yang dia klaim langsung dia mengklaim kami semuanya setuju PIK, kami mendukung dan seterusnya gitu. Makanya ketika Kapolres nggak tahu bohong atau enggak ya, bukan Kapolres, Kapolsek ya, JDR nggak tahu bohong atau enggak, dia mengatakan saya ini melindungi Bapak, saya sampai kena pukul tadi bla bla. Nah, saya makan sekalian dulu. Kalau kena pukul kenapa gak diproses begitu? Kok bisa aparat penegak hukum pun dipukul gitu? Walaupun saya nggak tahu juga entah benar atau enggak itu. Di video itu dia klaim ya. Dia klaim bahwa dia pun dipukul dalam rangka melindungi gitu ya. Yang saya persoalkan tuh bukan dia melindungi saya pukul, kenapa saya ditarik menjauh sementara preman itu tidak dihalau menjauh dari lokasi itu. Iya, ini kan ibaratnya kan kalau kita bicara tentang kebebasan ya dua-duanya boleh lewat. Itu jalan umum. Dan yang paling penting kan sudah jelas ada aktivitas penyampaian pendapat. Mereka hadir juga pakai seragam, beda Bang, kecuali mereka cuma patroli lewat. Itu jelas pengamanan kok. Iya. Dan unjuk rasanya itu sudah ada izinnya, sudah ada pemberitahuannya. Sudah. Karena ada pemberitahuan itulah mereka mengerahkan tim pengamanan dari aparat kepolisian ke situ pakai seragam lengkap, bukan sekedar patroli, pengamanan begitu. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan kita aparat penegak hukum kita, karena begini, saya merasa bahwa keamanan, ketentraman sebagai warga negara untuk menjalankan hak konstitusional termasuk mengakses fasilitas publik dalam hal ini jalan itu terganggu, dan bahkan bukan hanya terganggu, terancam. Jadi saya merasa kehadiran aparat itu tidak menjalankan fungsi untuk memberikan pengayoman dan perlindungan sehingga setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dalam ini jalan itu bisa tentram gitu. Itu satu hal. Yang kedua, karena ini judulnya adalah penyampaian pendapat di muka umum, sebenarnya ini kan juga salah satu aktivitas tindakan menghalang-halangi penyampaian pendapat, walaupun akhirnya mereka kabur juga setelah kemudian masa aksi itu ribuan datang. Ya taksiran saya 5.000-an gitulah ada. Sampai 5.000? 5.000-an ada, penuh semua. Banyak sekali. Banyak. Sementara kita bilang sokol preman itu berapa orang yang datang? Ya puluhan, ya 15-an lah mungkin 15, ya. Tapi karena dia 15 saya sendiri kan jadi merasa powerful di awal gitu. Dan memang selalu begitu kan. Biasanya pakai seragam-seragam. Susahnya dan biasanya seragamnya itu ada cinta NKRI lah. Makanya kemarin kita bingung juga gitu. Ketika preman itu menjauh atau membiarkan peserta aksi datang, itu bukan karena tindakan dari aparat yang mengamankan mereka, tapi karena terdesak oleh massa yang banyak. Takut juga begitu. Jadi bukan karena tindakan aparat mengamankan situasi ya? Bukan, karena terdesak oleh keadaan mereka akhirnya ciut nyali juga begitu. Atau jangan-jangan kita nggak tahu juga, jangan-jangan mereka sudah koordinasi juga. Biasanya begitu ya? Iya. Ya hampir sama waktu yang di mana dulu Kemang itu loh. Iya,
Di Kemang itu juga begitu kan? Iya betul. Malah yang disuruh bubar kita bukan mereka yang mau mengganggu penyampaian pendapat gitu. Iya. Ini tidak di muka umum juga ini, cuma di ruangan kan? Iya. Kan teorinya kan ya harusnya yang diamankan mereka yang mengganggu. Iya, Ini betul, enggak. betul. Kita yang mau acara yang diamankan. disuruh bubar ya kan? Itu ini mohon maaf Pak Polisi ya, kita tidak ingin diskriminatif. Yang bagus kita bilang bagus. Tapi ini kan sangat tidak bagus tentunya. Ada lagi bro yang mau disampaikan soal ini sebelum saya pengen tanya perkembangan PIK ini seperti apa? Ya yang jelas kemarin alhamdulillah begitu masa datang mereka juga tidak bisa mempertahankan lokasi yang sebenarnya misi mereka menggagalkan acara hampir sama di Kohot lah. Kalau di Kohot kan berhasil karena pertimbangannya peserta nggak terlalu banyak, paling cuma 500-an dan kita ngalah. Jauh sekali. Oh, di Kohot itu sempat diusir juga? Iya, diduduki juga 2 titik mereka duduki oleh preman-preman. Oke. Nah, yang ini mau mengulang ya model di Kohot itu. Yeah. Tapi karena masa kita ya itulah kami bersyukur ini sudah pergerakan masyarakat Banten dan banyak yang terlibat jawara, ulama, tokoh. Jadi nggak bisa mempertahankan lokasi itu. Jadi kalau kita bicara perang, coba Jido cari kerumunan massanya nanti kita lihatkan ya. Siapa tahu Saya nggak tahu ya, ada media yang pakai drone. Kalau pakai drone itu lebih bagus tuh. Dan saya belum ketemu sampai hari ini media mana itu. Iya. Ada yang pakai drone itu panjang sepanjang jalan gitu. Nah, yang paling penting adalah di ujung aksi itu justru lokasi proyek itu disegel oleh masyarakat sekitar di Desa Muncung itu. Ini proyek pagar laut juga ya? Bukan. Pengurukan. Oh, ya, pengurukan sawah-sawah. Oh, ya. Ini tidak spesifik pagar laut lagi ya? Sudah soal PSN PIK ya? Ya, ini proyek PIK. Sebenarnya 2 hal ini kan terkait gitu, Bang. Iya. Jadi begini, ada modus perampasan. Oke, nah itu nanti kita bicara development ya. Ada lagi yang ini mau disampaikan. Nah, yang paling penting adalah di aksi itu banyak tokoh-tokoh menyampaikan orasi yang secara umum orasinya sama, ya ini menolak PIK, meminta penghentian dan memproses banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, terutama kepala desa yang saat itu seperti Agus Purwadi itu ada yang sepil ke saya, Bang tolong Bang, nanti kalau orasi naik itu tangkap tuh Agus Purwadi. Ya udah saya Agus Purwadi itu siapa? Kepala desanya. Kepala desanya, Muncung. Karena dia alih-alih melindungi warganya agar akses terhadap sungai itu tetap diterima warganya, baik untuk tambak, untuk sawah dan sebagainya. Justru dia memberikan sarana agar kali-kali Malang itu bisa diuruk. Kali yang lebarnya sungai Kalimalang itu sungai alami, bukan Kalimalang yang di Bekasi. Makanya ada narasi itu katanya sungai buatan, bukan. Ini alami, lebar sekitar 20 meter yang sudah diuruk itu sampai 3 kilometer. Oke. Nah, maka yang paling marah itu mereka adalah pada sikap kepala desa yang harusnya melindungi. Ini sungai yang diuruk ini? Sungai, ada juga sawah, ada juga tambak. Iya. Ada cerita yang miris itu sawah baru mau panen, tidak sempat diberi kesempatan untuk memanen dulu, langsung diuruk. Alasannya? Gak ada alasan. Ya maksudnya karena kan kita tahu bahwa kadang-kadang para petani atau orang yang menduduki tanah itu memang tanpa punya alas hak. Ada ya? Ada. Oh, oke. Nah, saya ingin mengatakan punya alas hak, ya ketika dia ngurus di kepala desa, diakui alas haknya, kemudian dibeli tanahnya tapi 50.000. Oke. Itu kan pengakuan memang alas haknya diakui. Iya. Dan sampai sekarang baru bayar separuh. Atau bisa juga secara de facto dia menguasai, kan kalau dalam 25 tahun kan sebenarnya kalau kita menguasai tanah dan kita memproduktifkan tanah tersebut kan sebenarnya kan negara harus memberikan hak kepada orang yang ini punya Bang buktinya. Punyanya kan memang baru giri itu kan hal yang lain, tapi itu bukti. Oh, kalau nggak ada masalah giri. Nggak ada masalah makanya. Gitu. Jadi memang modus operandi daripada PIK ini kan begitu, uruk dulu. Iya. Negosiasi belakangan, dan itu bukan terjadi di 1-2 tapi itu. Oke, intinya banyak hal adalah begitu. Mereka menguasai tanah. Kalau orang kan dengan cara curang itu adalah biasanya dia beli bagian depan, ya kan? Bagian depan dipagarin, mau dijual ya kan? Ini saya ada tanah di Palembang tuh, ada perumahan tuh, agak kurang ajar juga itu.
Jadi akses jalan kita kagak ada, ditutup. Mau nggak mau dijual. Ya, tapi saya nggak mau jual. Biarin aja dulu ya. Biarin aja dulu kan. Tapi kita tidak bisa masuk kecuali lompat pagar perumahan itu atau melewatin sungai. Waduh. Kan kacau kan jadinya kan. Kan nggak boleh seperti itu. Tapi ya dia tahu biar kita jual kan. Dengan harga murah dan kemudian mereka bikin perumahan. Dan memang itulah mental pengembang kan. Atau sebenarnya mental secara umum orang yang namanya land hungry, jadi lapar tanah gitu ya, ya gitu. Oke, ada lagi bro yang mau disampaikan soal demo. Demo itu siapa aja tokoh-tokoh yang hadir waktu itu? Kalau di Jakarta banyak sih, ada Bang Marwan. Kemudian Pak siapa? Sugeng Waras, Rizal Fadila. Iya. Kemudian Pak Nur Saman, kemudian ada Bang Medi juga datang. Oh, Medi Juniarto, kemudian Abraham Samad datang? Abraham Samad enggak terlihat. Kemudian ada Eros Jarod enggak? Kalau dari Banten ya tokoh-tokoh Banten lah. Said Didu datang? Said Didu datang orasi juga. Oke. Datang. Kemudian itu siapa? Nelayan Khalid itu. Khalid, oke. Nanti kita undang juga Khalid ke sini. Iya. Gitu, oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan, coba kita nanti bacakan dulu komentar Sobat Era sekalian ya, sebagai rendezvous ini ya. Assalamualaikum Bang Refli, hadir menyimak. Drama konyol penuh pembodohan ini bikin masyarakat pesimis, butuh mengakui kenyataan dulu untuk sadar bahwa tak ada pilihan selain bergerak, tanam optimisme untuk bangkit. Lihat bapak berbaju putih, topi hitam sehabis menghadang langsung kabur, pasti dia salah satu orang suruhan. Pasti lihat video tadi ya. Akui ini penjajahan berkedok pemerintahan. Saya selalu Bung Refli, Bang Hozinuddin, suarakan terus keadilan. Kemudian kasus PIK 2 bakal jadi pintu jihad, mati berperang melawan kezaliman dan mempertahankan tanah air itu termasuk mati syahid. Pasir laut dijual ke Singapura dan sebagian lagi dikeruk untuk pembangunan PIK 2. Cerita si Pitung hanya tahu dari film, ternyata benar adanya londo-londo burik, centeng-centeng perampok tanah rakyat, hanya satu kita lawan ya. Memang Belanda nggak banyak orangnya, tapi yang londo irengnya itu yang paling banyak ya. Berani Pak Aka, saya sudah sedih lihat bapak dikeroyok itu, bapak baju biru lalu datang baju putih gemuk. Ada juga polisi di belakang Pak Aka ikut mendorong. Hati-hati, dia itu orang HTI yang ingin merubah Pancasila menjadi khilafah. Punya dendam kesumat sama Jokowi karena HTI dibubarkan di era Jokowi. Ada juga yang begini. Itu polisi, jangan dibilang oknum ya. Oke. Ya memang polisi. Oknumnya polisi ya. Saya skeptis terhadap sikap Wowo karena dia sendiri, saya bilang Wowo itu memang Wowo dia tulisnya ya. Karena dia sendiri punya utang budi kepada oligarki. Dibantu sewaktu masa kampanye 2024 lalu dan tersandra kasus mangkraknya kasus food estate 108 triliun rupiah. Tahu juga di jumlahnya ya. Ya kita lihat waktu kampanye kan diundang oleh konglomerat yang diwakili Boy Thohir katanya, Bapak ini memang kita nggak seberapa orangnya, tapi ekonomi menguasai 2/3 perekonomian apa kalau nggak salah gitu ya. Luar biasa. Bukan dia tapi ada satu di belakang polisi, satu orang mendorong ke depan, tapi mungkin si preman dia dorong. Maksudnya apa ini? Bang Refli Harun, banyak ternak Mulyono yang menjabat menjadi menteri, petinggi KPK, Parcok dan Kejagung saat ini ya. Tapi kalau kita lihat pertemuan terakhir Mulyono dan Prabowo kelihatan sudah berubah ini. Yang bos sudah mulai Prabowo nih kelihatannya sedikit-sedikit ya. Udah mulai time will tell ya. Kenapa nggak berkoordinasi dulu dengan warga setempat supaya dikawal oleh mereka? Nah, itu dijawab nih nanti ya. Kemudian tidak usah mengaitkan ormas dalam masalah ini seperti mereka yang tidak mengaitkan dirimu dengan Dajjal ya. Ada yang bela juga rupanya. Kemudian zaman sekarang masih ada londo ireng. Bang Refli, kasus viralnya kelangkaan gas LPG ini untuk menutupi kasus pagar laut dan pengurukan pasir laut untuk pembangunan PIK 2. Sangat tidak bagus. Maju terus para pejuang keadilan dan pemberani. Ya saya kira kita nggak bacakan semua ya bro. Ada satu yang barangkali perlu diklarifikasi, kenapa tidak koordinasi dulu dengan warga setempat. Dan saya masih adore mengenai yang 5.000 tadi itu dari mana aja. Silakan bro. Ya sudah koordinasi, bahkan kita itu diundang dan peserta aksi itu
Ada juga korban-korban dari warga setempat yang kemudian orasi juga. Oke. Ada yang orasi naik ke panggung, ada juga menyampaikan di bawah begitu. Kalau di panggung ada sejumlah yang statusnya mahasiswa. Ada warga yang ibu-ibu yang jadi korban. Jadi intinya memang kemarin itu ya kalau kita bicara qadarullah lah, ini semua sudah rencana Allah begitu ya. Dan memang saya ketika ada diskusi di antar teman, ada yang dalam tanda petik ya menyalahkan, saya bilang nggak usah menyalahkan, mau nggak ada yang salah gitu loh. Panitia sudah menyiapkan sesuai dengan agenda dan alhamdulillah agenda terlaksana dengan baik. Ya. Saya datang on time sesuai jadwal dan datang. Yang salah itu ada kan premannya. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kita? Gitu. Dan kalau saya sih melihat itu justru memicu empati publik di Banten khususnya bahwa ini adalah persoalan bersama dan harus diangkat bersama, jangan diangkat individu tertentu. Menurut saya baik saja sih, nggak perlu dianggap itu sebagai sesuatu yang menunjukkan kita kalah, enggak. Menurut saya biasa saja. Dan kemarin memang sempat ada yang minta, Bang, gimana kalau kita lapor aja polisi si preman-preman. Saya bilang ya janganlah. Cemen banget. Iya, kita jatuh yang kedua. Ini kan mereka orang cuma nyari makan aja gitu. Harus kita fokus aja, lawan kita adalah yang punya proyek ini. Karena itu kalau di berbagai diskusi, saya fokus ke Aguan aja karena dia biang keroknya, saya gitu. Iya, yang lainnya memang cari makan. Cuman ada yang cari makan uang gede, ada uang kecil ya kan. Kasian kan udah cari makan uang kecil, dilaporin polisi. Tapi kalau ada, ya kawan-kawan dalam tanda petik ada yang mau menyelesaikan secara adat ya silahkan lah. Secara adat kan nggak diatur, biarin aja gitu. Atau ada yang melaporkan kepada polisi, silakan aja hak dia kalau seandainya dia merasa dilukai misalnya ya. Iya betul. Gitu. Tetapi secara grand design gerakan ya nggak perlu lah yang begitu-begitu. Perlu. Habis waktu kita ngurusin gitu-gitu. Nanti sama polisi malah dipersulit kita bolak-balik dipanggil. Habisin waktu kita. Sementara kita di Jakarta suruh datang ke desa Kronjo. Di Kronjo sana. Polsek Kronjo. Polsek Kronjo ya. Begitu. Oke, Bro. Bagian kedua ini ya saya ingin minta bagaimana sih perkembangan, ada dua isu ya, ada soal PIK yang dikaitkan dengan PSN, kemudian ada yang pagar laut yang ternyata pagar laut ini di mana-mana sekarang kebuka ya kan. Nah saya ingin Anda entah bagaimana menjalinnya, menceritakannya, kasih tahu saya dan sobat era sekalian yang barangkali belum mengikuti secara persis bagaimana perkembangan kasus ini dan sampai sejauh mana sesungguhnya sudah dilakukan. Karena ada juga glorifikasinya kan, pencabutan oleh Angkatan Laut. Said Didu sampai nyemplung ya kan. Kemudian Ruslan Buton sampai nyemplung. Saya khawatir itu cuma glorifikasi yang kemudian ketika masyarakat diam tiba-tiba sudah berhenti juga upaya begitu. Tapi sebelum dijawab ini yang 5.000 tadi saya kok masih itu udah masa dari mana aja. Saya merasa bersyukur tuh kalau memang ada datang 5.000 masa itu. Iya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang Tangerang. Kemudian di sana ada yang dari sampai Pontang ya, Serang, Kabupaten Serang. Ada yang dari sejumlah pondok pesantren. Saya ngitung 5.000 ada nih panjang. Tapi memang kombinasi juga dengan pengguna jalan yang saya itu bersesak karena dia kan macet situ. Tertutup gitu. Taksiran saya 5.000 ada lah begitu. Cuman kalau dikaitkan dengan Kohot jauh karena di Kohot paling cuma 500 sampai kurang dari 1.000 lah begitu. Justru itu, ini lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat sekali. Kalau Kohot itu yang akhir tahun lalu ya? Iya, kayaknya di bulan Desember benar-benar. Desember ya, akhir tahun lalu di Kohot itu. Benar. Ada ini mereka menginap enggak ya? Enggak ya. Itu kan selesai kira-kira jam 1 atau setengah 2 lah. Selesai di Bro, nanti kalau demo lagi, aksi unjuk rasa lagi, tolong ada yang bikin dokumentasi yang bagus. Itu termasuk bagus itu yang Hardi itu karena dia ada rekamannya. Jadi per orasinya ada. Jadi dia memang sengaja bawa rekaman itu. Paling nggak suara lah bagus itu. Ada. Bisa minta aja itu. Bagus suaranya. Iya, tapi nanti ya paling tidak kan kalau ada gambar bagus misalnya. Saya ada drone sih sebenarnya. Cuman tidak ada pilotnya, tidak ada yang bisa menggunakannya. Ya silakan disampaikan. Terkait PIK itu kan bermula saat tanggal 30 Desember 2024 yang lalu, bukan Desember, 30 November
2020 kami menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum terhadap Aguan dan kawan-kawan dengan nomor perkara 754/PDTG/2024/PNJKT-PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 8 pihak yang kami gugat, 1 pihak turut tergugat. Tergugat pertama Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat kedua Antoni Salim, tergugat ketiga itu adalah PT Pantai Indah Kapuk atau PANI, tergugat keempat PT Kukuh Mandi Lestari, tergugat 5 itu Saudara Joko Widodo, tergugat 6 itu Erlangga Hartarto, kemudian ada Mas Kota dan Surtawijaya, ditambah Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat, karena kan selain kami minta bahwa para tergugat itu ditetapkan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, juga dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 600. Yang Rubicon ini siapa nih? Rubicon itu Arsin, nggak masuk. Beda lagi nih. Beda lagi. Oke, terus itu Arsin, terus. itu Kohot itu, paling desa Kohot. 616,2 triliun yang kami minta dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Ada 8 poin materi muatan perbuatan melawan hukum dan salah satunya terkait pagar laut saat itu. Sebelum heboh itu kita sudah memasukkan pemagaran laut itu sebagai perbuatan melawan hukum karena menghalangi akses publik terhadap laut, nelayan untuk bisa melaut sesuai jalur normal karena kan harus memutar dan itu menghabiskan BBM, tangkapan berkurang dan macam-macam begitu. Iya, kalau 30 kilo mutarnya lumayan juga. Ya tergantung titik dari mana dia juga sih. Kalau titik di ujung ke ujung ya emang agak jauh begitu. Tapi memang diakui itu membuat nelayan tidak efektif. Yang paling penting adalah kalau kita bicara bukan begitu, nelayan kan banyak sepanjang garis pantai itu kan. Betul. Tapi tentu ada yang jauh jadi. Iya, harus ke ujung gitu. Dan sempat dulu pernah ditabrak. Terus ditutup lagi oleh otoritas PIK. Walaupun sekarang mereka nggak mengakui, itu hal yang lain lah. Makanya kalau kita bertanya maling mau ngaku ya nggak ada cerita begitu. Nah, 8 poin itu salah satunya terkait pagar laut dan baru pagar laut kan mulai ramai akhir-akhir ini. Dan sebelum ramai kan saya dengan Pak Sugeng, Bang Said Didu, Bang Edi Mulyadi itu kan datang ke Pulau Cangkir. Di situ yang kami bikin video awal tentang pagar itu, kita tunjukkan pagarnya dan seterusnya. Yang memang viral juga waktu itu. Dan akhirnya perbincangan tentang pagar laut itu menjadi makin viral ketika masuk ke media mainstream, terutama TV ya. Ketika sejumlah TV mengangkat isu ini dalam sebuah diskursus, itulah mulai ramai begitu. Nah, kami juga di poin pertama justru yang paling penting itu perbuatan melawan hukum yang kami persoalan itu dari 8 poin itu adalah pertama adalah penyelundupan hukum status PSN di wilayah yang sebenarnya tidak masuk kategori PSN. Oke, jadi sengaja PSN ini dijual. Iya, narasi PSN ini dijual untuk membebaskan lahan. Sehingga masyarakat kalau nggak jual takut. Gitu. Nah, padahal kalau kita rujuk kan PSN ini hanya 1.755 hektar. Dan itu pula diakui oleh lawyernya PIK kan? Iya begitu. Seolah-olah dia mengatakan memang harus dibedakan begitu ya. Tapi persoalannya itu disengaja diselundupkan seolah-olah semuanya PIK gitu ya. Begitu. Seolahnya PSN begitu. Oke, teruskan. Nah, kami yang agak di luar materi gugatan yang kami kaget itu ternyata di bawah laut itu sudah ada sertifikat itu. Ada 263 SHGB dan 17 SHM yang ditemukan oleh Kementerian ATR, tapi itu hanya di Desa Kohot. Padahal ada sekitar 16 desa dari beberapa kecamatan ini yang dilewati pagar laut tadi. Dan kami berkeyakinan di bawah pagar laut itu semuanya sudah diproses. Hanya yang sudah jadi SHM, jadi perhatian atensi hanya di Kohot. Nah itu yang kemudian kami melihat, jangan terlalu euforia dengan dicabuti pagar laut. Jangan terlalu euforia. Kementerian ATR kemudian membatalkan 50 SHGB. Jangan euforia. Kementerian ATR memberikan sanksi tegas kepada 8 pejabat di BPN gitu. Karena yang terakhir tahu nggak Bang? Nomenklaturnya kan sanksi berat dan dicopot dari jabatannya. Ternyata ada 2 dari yang diberi sanksi itu udah pensiun. Salah satunya orang yang berinisial JS sebagai Kepala BPN 2022-2023. Nah, orang pensiun mau dicopot dari jabatan apa gitu loh. Ini dagelan aja Nusron Wahid ini. Nah, dan yang paling penting sebelumnya kan Nusron Wahid mengakui semua itu ada di laut, secara material faktual ada di laut. Tapi kenapa yang dibatalkan hanya 50? Padahal totalnya ada 263, belum lagi yang 263 yang SHGB, yang 17 SHM, totalnya sih 280. Sorry, SHGB itu sertifikat hak guna bangunan. Kadang-kadang yang begini-begini, waduh jangan dipotong.
Enggak bro, tidak semua orang paham langsung. Oh iya betul. Okay. Betul. Nah ada yang protes jangan dipotong tuh sebelum penjelasannya tuntas gitu ya. Nanti ada yang nggak tahu sayang kan. Tahu kan. Oke terus. Nah makanya kemarin itu kan Nusron itu menyatakan bahwa secara material faktual itu sudah menjadi laut, menjadi tanah musnah. Justru ini yang berbahaya bang. Karena di pasal 66 PP nomor 18 2023 tanah musnah itu mekanismenya sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah nanti diberi hak untuk bisa melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Oke. Jadi ini adalah modus seolah-olah tanah itu dulunya daratan menjadi musnah, pemegang hak atas tanah musnah diberi hak untuk melakukan reklamasi, dan setelah diberi hak reklamasi dia juga mendapatkan kompensasinya. Oke. Kompensasi dalam bentuk uang kerohiman. Ini kan dia sudah bisa merampas laut, habis itu dapat uang kerohiman dari negara. Oke. Seolah-olah gitu. Bahwa dia punya hak atas tanah tersebut. Karena dulunya daratan. Jadi kena abrasi. Gitu. Oke, jangan-jangan zaman es kutub mencair gitu. Iya itu. Kalau saya kalau dulu ya Selat Sunda sama Sumatera tuh gabung ya. Mungkin itu ya cara mengukurnya. Kan itu yang dibilang Nono Sampono selalu begitu. Itu kan dulu daratannya kena abrasi, dalihnya itu RT RW-nya di Kabupaten Bekasi sudah menetapkan itu wilayah itu dulu memang wilayah yang terkait pertanian dan seterusnya. Saya bilang ini mah ngarang aja, ini bikin hikayat ini. Iya. Lah kalau sudah bisa begini kan ya semua bisa didesain RT RW. Ada orang bilang yang saya lihat bagaimana nih daerah abrasi. Orang itu daerah pendangkalan kok di situ, daerah justru apa namanya yang tanah timbul. Iya, apa yang namanya kalau tanah yang ini? Yang tanah gambut. Bukan untuk uruk itu apa? Tanah apa itu? Yang di Singapura bukan pasir tapi ini sedimen. Iya. Malah itu boro-boro abrasi, malah itu tanah tambah sedimen. Tanah. Iya. Jadi kan memang salah satu argumentasi faktual terkait bantahan bahwa itu ada abrasi itu kan yang paling mudah di Kohot khususnya. Yeah. Itu kan ada kali Cisadani. Yeah. Cisadani kan hulunya ada di Bogor, mengalir terus sampai Cisadani. Yeah. Itu justru membawa material lumpur, tanah macam-macam, justru menambah muara itu gunduk gitu loh. Makanya jadi sedimen. Jadi sedimen, jadi nambah daratan. Boro-boro abrasi. Nambah daratan gitu loh. Jadi emang bohong ini, ngarang semua ini.